Raka dan Aisyah duduk berdua di ruang tamu rumah mereka, tangan saling menggenggam erat. Hari ini adalah hari terakhir Raka di Indonesia sebelum ia berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Aisyah menahan air matanya, berusaha kuat di hadapan suaminya, meskipun hatinya terasa berat. Raka tersenyum lembut, mencoba menenangkan istrinya. Ini hanya sementara, sayang. Aku janji kita akan bertemu lagi secepat mungkin, ucapnya dengan suara penuh keyakinan. Di bandara, Aisyah tak lagi mampu membendung air matanya saat mengantarkan Raka pergi. Mereka berpelukan erat, seolah ingin mengukir momen terakhir bersama sebelum jarak memisahkan mereka. Jaga dirimu baik-baik, ya, bisik Raka sebelum melepas genggaman tangan Aisyah. Dengan langkah berat, ia akhirnya melangkah menuju gerbang keberangkatan, sementara Aisyah tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Sesampainya di rumah, Aisyah merasa sepi. Ia berjalan ke kamar mereka, memandangi foto pernikahan yang tergantung di dinding. Ia tahu ini adalah keputusan terbaik untuk masa depan mereka, tetapi tetap saja perasaan kehilangan begitu kuat menghampirinya. Aisyah mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat, "Aku sudah sampai di rumah. Aku merindukanmu." Tak butuh waktu lama, Raka membalas, "Aku juga. Kita akan melewati ini bersama." Malam itu, Aisyah terjaga di tempat tidurnya. Biasanya, ia akan tertidur dengan tangan Raka yang menggenggam tangannya. Namun kini, hanya ada kesunyian. Ia menarik selimutnya erat, mencoba menghangatkan dirinya sendiri. Walaupun sulit, ia tahu ia harus kuat. Hubungan mereka akan diuji, dan ia bertekad untuk tetap setia serta menjaga cinta mereka tetap hidup. Pagi pertama tanpa Raka terasa begitu berbeda bagi Aisyah. Biasanya, Raka akan membangunkannya dengan suara lembut dan secangkir teh hangat di meja samping tempat tidur. Namun kini, ia hanya terbangun oleh suara alarm yang terasa begitu dingin. Ia menarik napas dalam, mencoba memulai harinya seperti biasa, tetapi ada kekosongan yang tak bisa ia abaikan. Di kampus, Aisyah berusaha mengalihkan pikirannya dengan tenggelam dalam tugas dan perkuliahan. Namun, setiap sudut kota mengingatkannya pada Raka. Warung kopi tempat mereka biasa sarapan, halte tempat mereka sering menunggu hujan reda bersama, bahkan bangku taman yang sering mereka duduki untuk mengobrol ringan. Semua terasa sunyi tanpa kehadiran suaminya. Sore harinya, Aisyah pulang ke rumah dan langsung menyalakan laptop untuk melakukan panggilan video dengan Raka. Begitu wajah suaminya muncul di layar, senyum Aisyah mengembang. "Bagaimana harimu?" tanya Raka dengan penuh perhatian. Meskipun mereka hanya bisa berbicara melalui layar, setidaknya hal itu cukup untuk mengobati sedikit rindu yang ia rasakan. Namun, setelah panggilan berakhir, kesepian kembali menghampiri. Aisyah berjalan ke balkon dan menatap langit. Ia bertanya-tanya, apakah Raka juga sedang melihat langit yang sama di tempatnya sekarang? Meskipun berjauhan, ia mencoba menguatkan hatinya. "Aku harus terbiasa," gumamnya pada diri sendiri. Malam itu, Aisyah duduk di balkon rumahnya sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia memegang ponselnya, membaca kembali percakapan terakhirnya dengan Raka. Ia tersenyum kecil saat membaca pesan suaminya yang selalu mengingatkannya untuk makan tepat waktu dan beristirahat cukup. Meskipun berjauhan, perhatian Raka tetap terasa hangat di hatinya. Di sisi lain dunia, Raka juga menatap langit dari jendela apartemennya. Meski berada di zona waktu yang berbeda, ia tahu bahwa langit yang mereka lihat adalah langit yang sama. "Apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" tulis Raka dalam pesannya. Tak lama kemudian, Aisyah membalas, "Menatap bintang, membayangkan kamu ada di sampingku." Hati Raka menghangat membaca pesan itu. Mereka kemudian melakukan panggilan video, berbicara tentang hari masing-masing. Raka menceritakan bagaimana ia mulai beradaptasi dengan lingkungan kerja barunya, sementara Aisyah berbagi tentang tugas-tugas kuliahnya yang semakin menumpuk. Meskipun lelah, mereka merasa bahagia bisa tetap berbagi cerita. Sebelum panggilan berakhir, mereka membuat janji. "Kita akan kuat, sayang. Tidak peduli seberapa jauh jarak ini, kita akan tetap bersama," kata Raka dengan penuh keyakinan. Setelah panggilan berakhir, Aisyah merasa lebih tenang. Ia menuliskan janji itu di buku hariannya sebagai pengingat bahwa cinta mereka lebih kuat daripada jarak. Dengan hati yang lebih ringan, ia memeluk bantal dan perlahan-lahan tertidur, yakin bahwa suatu hari nanti, mereka akan kembali bersama tanpa jarak yang memisahkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi rasa rindu justru semakin menumpuk di hati Aisyah. Pagi ini, ia duduk di meja makan sambil menatap piringnya yang hampir tak tersentuh. Biasanya,
Raka akan duduk di depannya, mengajaknya berbincang, dan membuatnya tertawa. Sekarang, hanya keheningan yang menemani. Ia mencoba mengabaikan rasa kosong itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan rindu itu menghimpitnya. Di tempat kerjanya, Raka juga merasakan hal yang sama. Rutinitas baru yang awalnya terasa menantang kini mulai terasa monoton tanpa Aisyah di sisinya. Rekan-rekannya mengajaknya keluar untuk sekadar bersantai, tetapi ia lebih memilih pulang ke apartemennya dan berbicara dengan Aisyah. "Aku ingin pulang," kata Raka dalam pesan singkatnya. Aisyah membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga ingin kamu pulang," balasnya. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Aisyah bercerita tentang bagaimana ia mengunjungi tempat-tempat favorit mereka sendirian, berharap bisa merasakan sedikit kehadiran Raka di sana. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bersalah karena tak bisa berada di samping istrinya. "Aku janji, aku akan menemukan cara untuk lebih sering pulang," kata Raka dengan nada serius. Setelah menutup panggilan, Aisyah berbaring di tempat tidurnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa mereka berdua sedang berjuang keras, tetapi tetap saja, ada bagian dari hatinya yang terus merindukan sentuhan dan kehangatan Raka secara langsung. Namun, ia menenangkan dirinya sendiri. Ini hanya sementara, dan mereka harus tetap bertahan. Suatu malam, Raka baru saja pulang dari kantor saat ponselnya berdering. Ia mengangkatnya dengan senyum di wajahnya, mengira itu Aisyah. Namun, suara di seberang terdengar kesal. "Kamu sibuk, ya?" "Aku menelepon beberapa kali tapi nggak diangkat," kata Aisyah dengan nada dingin. Raka terkejut, tidak menyadari bahwa ia telah melewatkan beberapa panggilan dari istrinya. Aisyah merasa kecewa. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka, dan ia telah menunggu sepanjang hari agar bisa berbicara dengan Raka. Namun, suaminya baru menghubunginya larut malam, setelah ia merasa benar-benar lelah menunggu. "Aku minta maaf, sayang. Aku benar-benar sibuk hari ini," kata Raka dengan nada menyesal. Namun, bagi Aisyah, permintaan maaf itu belum cukup untuk menghapus rasa kecewanya. Pertengkaran pun terjadi. Aisyah merasa diabaikan, sementara Raka merasa tertekan dengan pekerjaannya yang menuntut. Mereka berdua saling berbicara dengan nada tinggi, mengungkapkan rasa frustrasi masing-masing. "Kalau kamu terlalu sibuk, mungkin lebih baik aku berhenti berharap," ucap Aisyah dengan nada terluka sebelum menutup panggilan. Raka terdiam, merasakan perih di dadanya. Malam itu, mereka tidur dengan hati yang penuh amarah dan kesedihan. Aisyah menangis dalam diam, sementara Raka menatap langit-langit kamarnya dengan perasaan bersalah. Mereka menyadari bahwa hubungan jarak jauh tidak hanya tentang rindu, tetapi juga tentang bagaimana mereka harus menghadapi ujian kesabaran. Keesokan paginya, Aisyah terbangun dengan mata sembab. Ia memandangi ponselnya, berharap ada pesan dari Raka. Namun, tidak ada. Hatinya semakin gelisah, merasa bersalah atas pertengkaran mereka semalam. Sementara itu, di apartemennya, Raka juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia menyesali kata-kata yang diucapkannya dan sadar bahwa mereka harus menemukan cara untuk bertahan di hubungan ini. Saat istirahat makan siang, Raka mengirim pesan panjang kepada Aisyah. "Aku tidak mau kita begini terus. Aku tahu jarak ini sulit, tapi aku tidak ingin kita saling menyalahkan. Aku ingin kita mencari cara agar hubungan ini tetap kuat." Aisyah membaca pesan itu berulang kali sebelum akhirnya membalas, "Aku juga tidak ingin bertengkar terus. Aku hanya merasa kesepian dan ingin lebih sering bicara denganmu." Mereka akhirnya melakukan panggilan video dan membahas bagaimana mereka bisa menjaga komunikasi lebih baik. Raka berjanji untuk lebih peka dengan perasaan Aisyah, sementara Aisyah mencoba lebih memahami kesibukan Raka. Mereka membuat jadwal komunikasi yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing. "Yang penting, kita tetap merasa dekat meski berjauhan," kata Raka. Setelah pembicaraan itu, keduanya merasa lebih lega. Mereka menyadari bahwa hubungan jarak jauh membutuhkan usaha ekstra dari kedua belah pihak. Aisyah tidak lagi mudah marah jika Raka sibuk, dan Raka juga lebih berusaha memberikan perhatian kepada Aisyah. Sedikit demi sedikit, mereka mulai menemukan ritme baru dalam hubungan mereka. Beberapa minggu setelah mereka berdamai, Aisyah menerima paket yang tidak ia duga. Saat ia membuka kotaknya, ia menemukan sebuah buku catatan tebal berwarna biru dengan tulisan tangan Raka di halaman pertama. "Untuk Aisyah, agar kamu selalu merasa dekat denganku," tertulis di sana. Dengan penasaran, Aisyah membalik halaman pertama dan menemukan surat yang ditulis Raka.
Setiap halaman dalam buku itu berisi pesan-pesan singkat dari Raka, seolah-olah ia menulis satu surat setiap hari. Ada kalimat penyemangat, kata-kata romantis, dan bahkan cerita-cerita lucu yang mengingatkan Aisyah pada masa-masa mereka bersama. Aisyah tersenyum dan menangis di saat yang bersamaan. Ia tidak menyangka Raka telah menyiapkan sesuatu seistimewa ini. Raka menelepon beberapa menit kemudian, suaranya terdengar penuh harap. "Kamu suka?" tanyanya. Aisyah tertawa kecil, masih menahan tangis. "Aku suka sekali, Rak. Ini lebih dari yang aku bayangkan." Hati Aisyah terasa hangat, mengetahui bahwa meskipun berjauhan, Raka selalu berusaha membuatnya merasa dicintai. Sejak saat itu, setiap kali Aisyah merasa rindu, ia akan membuka buku itu dan membaca tulisan Raka. Kejutan kecil itu memberinya kekuatan untuk tetap bertahan. Sementara itu, Raka merasa lega karena bisa membuat istrinya tersenyum. Ia sadar bahwa cinta mereka tetap kuat meski dipisahkan oleh ribuan kilometer. Suatu hari, Aisyah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seorang teman kuliahnya, Reza, semakin sering menunjukkan perhatian padanya. Ia selalu ada ketika Aisyah membutuhkan bantuan dalam tugas, dan terkadang, ia mengirim pesan menanyakan kabarnya. Awalnya, Aisyah menganggap itu hanya perhatian biasa, tetapi lama-kelamaan ia merasa ragu. Apakah Reza memiliki perasaan padanya? Di tempat lain, Raka juga menghadapi situasi yang sama. Seorang rekan kerja wanita di kantornya, Maya, tampak semakin akrab dengannya. Maya sering mengajaknya makan siang bersama dan terkadang mengirim pesan di luar jam kerja. Raka berusaha menjaga batas, tetapi ia tidak bisa menghindari fakta bahwa Maya adalah orang yang menyenangkan untuk diajak bicara. Aisyah mulai merasa bersalah karena ia menikmati perhatian Reza, meskipun ia tahu itu salah. Suatu malam, ia menatap layar ponselnya dengan perasaan bingung. Haruskah ia memberitahu Raka? Sementara itu, Raka juga berpikir keras. Apakah ia seharusnya memberitahu Aisyah tentang Maya? Ia tidak ingin ada kesalahpahaman di antara mereka. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk berbicara jujur satu sama lain. Saat panggilan video, Aisyah mengakui bahwa ada seorang teman yang sering menunjukkan perhatian lebih padanya. Raka juga menceritakan tentang Maya. Mereka saling mendengar dengan tenang, lalu sama-sama menyadari satu hal, mereka tidak ingin kehilangan satu sama lain. "Kita harus lebih menjaga hati," kata Raka. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menggantikan posisimu," tambah Aisyah dengan mantap. Setelah percakapan jujur mereka, Aisyah mulai menjaga jarak dengan Reza. Ia tidak ingin memberi harapan atau membuat dirinya terjebak dalam situasi yang lebih sulit. Ia juga mulai lebih terbuka dengan Raka, memberitahu setiap kali ada hal yang mengganggu pikirannya. Hubungan mereka terasa lebih sehat karena komunikasi yang lebih baik. Di kantor, Raka mulai lebih tegas dalam bersikap terhadap Maya. Ia tidak lagi menerima ajakan makan siang berdua dan memastikan interaksinya tetap profesional. Awalnya, Maya tampak kecewa, tetapi Raka tidak peduli. Baginya, kesetiaan pada Aisyah jauh lebih penting. Meskipun godaan sempat datang, Raka dan Aisyah berhasil melewatinya. Mereka semakin percaya satu sama lain dan semakin yakin bahwa cinta mereka tidak akan mudah digoyahkan. Aisyah merasa bangga karena mereka mampu mengatasi ujian ini bersama. Suatu malam, Aisyah mengirim pesan kepada Raka. "Terima kasih karena selalu memilih aku." Raka membalas dengan cepat, "Tidak ada pilihan lain, sayang. Hatiku hanya untukmu." Aisyah tersenyum, menyadari bahwa sejauh apapun jarak yang memisahkan mereka, hati mereka tetap berada di tempat yang sama. Setelah melewati berbagai ujian, hubungan Raka dan Aisyah semakin kuat. Mereka semakin terbuka satu sama lain dan berusaha menjaga komunikasi dengan lebih baik. Suatu malam, saat Aisyah sedang membaca buku harian yang Raka kirimkan, ponselnya berdering. Saat ia melihat nama Raka di layar, senyum langsung merekah di wajahnya. "Sayang, kamu sibuk?" tanya Raka dengan suara misterius. Aisyah mengerutkan dahi. "Enggak, kenapa?" tanyanya penasaran. Raka terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku punya kejutan untukmu. Tapi kamu harus menutup mata." Aisyah menurut, meskipun ia sedikit bingung dengan permintaan suaminya. Saat ia menutup mata, suara pintu rumahnya diketuk. Jantungnya berdegup kencang. "Raka, ini bukan kejutan lewat video call, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia segera membuka pintu, dan di depannya berdiri Raka dengan senyum lebar, membawa setangkai bunga mawar merah. "Aku pulang," ucapnya.
Aisyah langsung memeluknya erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Setelah berbulan-bulan hanya bisa bertemu lewat layar, akhirnya ia bisa merasakan kehangatan pelukan suaminya lagi. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, menikmati momen yang telah lama mereka rindukan. Hari-hari bersama Raka terasa begitu indah bagi Aisyah. Mereka kembali mengunjungi tempat-tempat favorit mereka, makan di warung langganan, dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang membuat Aisyah gelisah, waktu mereka bersama terbatas. Raka hanya mendapatkan cuti selama 2 minggu sebelum harus kembali bekerja di luar negeri. Aisyah berusaha menikmati setiap momen tanpa memikirkan perpisahan yang akan datang, tetapi sulit untuk mengabaikan kenyataan itu. Suatu malam, saat mereka duduk di taman, Aisyah akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. "Aku takut saat kamu pergi lagi, kita harus mulai dari awal," kata Aisyah dengan suara lirih. Raka menggenggam tangannya erat. "Kita tidak pernah memulai dari awal, sayang. Hubungan kita berkembang, dan setiap kali kita bertemu, kita menjadi lebih kuat," ujarnya. Kata-kata itu menenangkan hati Aisyah, meskipun perasaan sedih tetap ada. Saat hari keberangkatan Raka semakin dekat, Aisyah berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya. Namun, di malam terakhir sebelum Raka pergi, ia akhirnya menangis di pelukan suaminya. "Aku akan kembali lagi, sayang. Dan suatu hari nanti, kita tidak perlu berpisah lagi," bisik Raka meyakinkannya. Hari keberangkatan Raka tiba lebih cepat dari yang Aisyah harapkan. Mereka kembali berdiri di bandara, seperti pertama kali Raka pergi. Namun kali ini, Aisyah mencoba untuk lebih kuat. Ia tersenyum meski air matanya menggenang. "Aku bangga padamu, Raka. Kamu bekerja keras untuk masa depan kita," katanya. Raka membelai pipinya dengan lembut. "Dan aku bangga padamu karena tetap setia menungguku," balasnya. Mereka berpelukan erat sebelum akhirnya Raka melangkah pergi. Aisyah menatapnya sampai ia benar-benar menghilang di balik pintu keberangkatan. Saat perjalanan pulang, Aisyah merasa rumahnya kembali sunyi. Namun, kali ini ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia ingin lebih produktif dan sibuk dengan kuliahnya agar waktu terasa lebih cepat berlalu. Ia memutuskan untuk fokus pada impian dan karirnya, seperti yang Raka lakukan di tempatnya. Sementara itu, di pesawat, Raka menatap foto Aisyah di ponselnya dan tersenyum. Ia berjanji dalam hati bahwa ini akan menjadi perpisahan terakhir mereka. Ia ingin segera mencari cara agar mereka bisa tinggal bersama tanpa harus terpisah lagi. Setelah perpisahan kedua, Aisyah berusaha lebih sibuk agar tidak terus-terusan merindukan Raka. Ia fokus pada kuliahnya dan mulai mengikuti berbagai seminar serta pelatihan untuk memperkaya kemampuannya. Ia ingin memastikan bahwa ketika tiba waktunya, ia bisa berdiri sejajar dengan Raka dalam membangun masa depan mereka. Di tempatnya, Raka juga semakin giat bekerja. Selain tugas kantor, ia mulai mencari peluang agar bisa dipindahkan ke kantor cabang di Indonesia atau mencari pekerjaan yang memungkinkan ia lebih dekat dengan Aisyah. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menjalani hubungan jarak jauh, dan ia ingin segera menemukan solusi. Suatu malam, dalam panggilan video mereka, Raka berkata, "Aku sedang mencari pekerjaan yang bisa membuatku kembali ke Indonesia untuk selamanya." Aisyah terkejut sekaligus bahagia mendengarnya. "Benarkah? Tapi aku tidak mau kamu terburu-buru, Raka. Aku tahu ini butuh proses," ujarnya. Raka tersenyum. "Aku ingin kita segera hidup bersama tanpa jarak lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin," ucapnya meyakinkan. Aisyah merasa hatinya hangat. Mereka bukan hanya menunggu waktu berlalu, tetapi juga sama-sama berusaha agar impian mereka bisa terwujud. Beberapa bulan berlalu, dan Aisyah semakin sibuk dengan skripsinya. Ia merasa kelelahan, tetapi tetap berusaha keras untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Raka selalu memberinya semangat meskipun mereka hanya bisa bertukar pesan atau berbicara sebentar di tengah kesibukan masing-masing. Di sisi lain, Raka menghadapi tantangan baru di tempat kerjanya. Salah satu rekan kerjanya tiba-tiba mengundurkan diri, dan beban pekerjaannya meningkat drastis. Ia sering lembur hingga larut malam, membuat komunikasinya dengan Aisyah sedikit terganggu. Suatu malam, Aisyah merasa frustrasi karena Raka tak kunjung membalas pesannya. Ia tahu Raka sibuk, tetapi tetap saja, ia merasa rindu. Saat akhirnya Raka menelepon, Aisyah sempat kesal dan mengatakan bahwa ia merasa diabaikan. Raka meminta maaf dan menjelaskan kondisinya, membuat Aisyah sadar bahwa mereka berdua sedang berjuang dalam cara masing-masing. Setelah pembicaraan itu, mereka sepakat untuk lebih memahami satu sama lain.
Aisyah mencoba lebih sabar, sementara Raka berusaha menyisihkan waktu meskipun hanya sebentar untuk mengirim pesan atau menghubungi Aisyah. Mereka tahu bahwa setiap hubungan memiliki tantangannya sendiri, dan mereka tidak ingin menyerah hanya karena keadaan sementara. Suatu hari, Raka mendapatkan kabar baik. Ia berhasil mendapatkan tawaran pekerjaan di Indonesia dengan posisi yang tidak kalah bagus dari pekerjaannya saat ini. Dengan penuh semangat, ia segera menelepon Aisyah untuk memberitahu berita bahagia itu. "Aisyah, aku akan pulang untuk selamanya," seru Raka dengan penuh antusias. Aisyah yang saat itu sedang di kampus langsung terdiam, berusaha memastikan ia tidak salah dengar. "Serius, Raka? Kamu benar-benar dapat pekerjaan di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, sayang. Aku sudah menerima tawaran itu, dan aku akan kembali dalam beberapa bulan ke depan setelah semua urusan di sini selesai," jawab Raka. Aisyah hampir menangis saking bahagianya. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya impian mereka untuk bersama tanpa jarak akan menjadi kenyataan. Hari-hari berikutnya, mereka semakin bersemangat merencanakan masa depan. Aisyah semakin giat menyelesaikan kuliahnya agar bisa segera lulus, sementara Raka mulai mempersiapkan kepulangannya. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya akhir dari hubungan jarak jauh mereka, tetapi juga awal dari kehidupan baru yang telah lama mereka impikan. Setelah kabar kepulangan Raka, Aisyah merasa harinya lebih berwarna. Ia mulai menghitung hari dengan penuh semangat, membayangkan seperti apa hidup mereka nanti ketika akhirnya bisa tinggal bersama. Sementara itu, ia juga semakin fokus menyelesaikan skripsinya agar bisa lulus bersamaan dengan kembalinya Raka. Di sisi lain, Raka mulai mengurus semua hal yang berkaitan dengan kepulangannya. Ia menyelesaikan pekerjaan terakhirnya, berpamitan dengan rekan-rekan kerja, dan mengemasi barang-barangnya. Meskipun berat meninggalkan tempat yang telah lama menjadi bagian hidupnya, ia tahu bahwa pulang ke Indonesia adalah keputusan terbaik. Mereka semakin sering berbicara tentang masa depan. "Aku ingin kita punya rumah kecil yang nyaman," kata Aisyah suatu malam. Raka tersenyum, membayangkan impian mereka menjadi nyata. "Dan aku ingin melihat wajahmu setiap hari, bukan hanya lewat layar," balasnya. Seiring waktu berjalan, segala persiapan hampir selesai. Aisyah merasa seperti dalam mimpi, tak menyangka bahwa sebentar lagi semua perjuangan dan kesabaran mereka akan terbayar. Hanya tinggal beberapa minggu lagi, dan mereka tidak perlu berpisah lagi. Hari kepulangan Raka akhirnya tiba. Aisyah berdiri di bandara dengan perasaan campur aduk, gugup, bahagia, dan tak sabar. Ia memegang buket bunga kecil yang ia siapkan sebagai penyambutan sederhana untuk suaminya. Hatinya berdegup kencang saat melihat pintu kedatangan mulai dipenuhi penumpang yang baru tiba. Saat sosok Raka muncul dengan koper di tangannya, mata mereka langsung bertemu. Tanpa berpikir panjang, Aisyah berlari menghampirinya dan langsung memeluknya erat. "Aku benar-benar pulang," bisik Raka di telinganya. Aisyah mengangguk, menahan air mata kebahagiaan yang hampir jatuh. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka bisa bersama tanpa jarak lagi. Mereka berjalan keluar bandara sambil bergandengan tangan, merasakan kehangatan yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan dari kejauhan. Di perjalanan pulang, mereka berbicara tentang banyak hal. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi rindu yang tertahan. Kini, mereka bisa memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri yang benar-benar bersama. Setelah kepulangan Raka, kehidupan mereka terasa seperti bulan madu kedua. Mereka menikmati setiap momen bersama, mulai dari makan malam sederhana di rumah hingga berjalan-jalan di tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Raka mulai bekerja di kantor barunya, sementara Aisyah menyelesaikan tahap akhir skripsinya. Mereka saling mendukung satu sama lain, memastikan bahwa impian masing-masing tetap bisa diwujudkan. Meskipun kini sudah tak lagi berjarak, mereka tahu bahwa hubungan tetap harus diperjuangkan setiap hari. Suatu malam, saat duduk di balkon rumah, Aisyah menggenggam tangan Raka. "Kamu tahu? Aku pernah takut kita tidak akan sampai di titik ini," ucapnya pelan. Raka menatapnya dengan lembut. "Tapi kita berhasil. Kita membuktikan bahwa cinta bisa bertahan meski diuji jarak dan waktu," balasnya. Mereka tersenyum, menyadari bahwa segala perjuangan mereka tidak sia-sia. Cinta mereka tetap utuh, bahkan semakin kuat. Kini, tidak ada lagi layar yang memisahkan, tidak ada lagi hitungan mundur menuju perpisahan. Hanya ada mereka berdua, menjalani hidup bersama seperti yang selalu mereka impikan. Beberapa bulan setelah kepulangan Raka, Aisyah akhirnya lulus dengan hasil yang membanggakan. Raka hadir di wisudanya, memberikan dukungan penuh sebagai suami yang selalu percaya pada kemampuannya.
Aku selalu tahu kamu akan sampai di sini, ucap Raka dengan bangga saat mereka berfoto bersama. Setelah itu, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya, membeli rumah kecil untuk mereka tinggali bersama. Dengan tabungan yang mereka kumpulkan selama ini, mereka menemukan tempat yang sempurna, tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Saat akhirnya mereka pindah ke rumah baru mereka, Aisyah berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling dengan penuh haru. "Ini rumah kita," katanya pelan. Raka merangkulnya dari belakang. "Rumah yang kita bangun bersama, dengan cinta yang tidak pernah luntur," bisiknya. Di rumah kecil itu, mereka memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi ketakutan akan perpisahan, tidak ada lagi rindu yang menggantung. Hanya ada kebahagiaan, cinta, dan impian yang akan mereka jalani bersama tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Raka serta Aisyah semakin lengkap. Mereka melewati berbagai fase kehidupan bersama, kesulitan, kebahagiaan, dan kejutan-kejutan yang datang tanpa diduga. Namun, satu hal yang tetap sama adalah cinta mereka yang semakin kuat setiap harinya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Raka menggenggam tangan Aisyah dan tersenyum. "Kamu tahu, dulu aku berpikir bahwa hubungan jarak jauh itu sulit. Tapi sekarang aku sadar, yang terpenting bukan jaraknya, tapi bagaimana kita menjaganya," ucapnya. Aisyah mengangguk. "Cinta kita tidak pernah benar-benar berjarak, Raka. Hati kita selalu dekat, bahkan saat kita terpisah ribuan kilometer," balasnya dengan mata berbinar. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan panjang mereka telah membawa mereka ke titik ini. Cinta yang tak berjarak, bukan karena mereka selalu bersama secara fisik, tetapi karena hati mereka selalu berada di tempat yang sama, bersama selamanya.